Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di ibadah pertama pada hari ini di pukul 6 pagi. Mari kita siapkan ibadah kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Saya mohon dengan kasih handphonenya kalau dulu di silent, mohon di silent atau dimatikan. Saya undang kita berdiri bersama dengan segenap hati. Kita menyerahkan ibadah ke dalam berkat pimpinan Tuhan, bahwa ibadah kita dilaksanakan di atas satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Salam kanan kiri, depan belakang. Shalom. Silakan duduk, kita mengambil doa. Amin. Nah, panggilan beribadah kita dari 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita menyembah Kristus, Raja, hamba sejati yang rela menderita. Mari undang kita berdiri bersama. Kita ungkapkan pujian kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Bapa, kami bersyukur atas setiap anugerah dan pemberian yang terbaik datangnya dari Tuhan sumber berkat. Hari ini kami bangun pagi dengan satu berkat kehidupan baru, karena mengingat kasih setiamu selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Dan kami, Tuhan, tidak hanya ingin mengalir saja, tapi kami ingin terus mengingatkan diri kami betapa Tuhan yang maha mulia, namun juga maha kasih, dan memperhatikan dan peduli kepada hidup kami. Namun kalau kami sering menganggap hal ini biasa saja, take it for granted, bahwa kehidupan yang Tuhan karuniakan adalah kehidupan yang Tuhan sudah aturkan sedemikian dengan sempurna. Untuk itu kami mengakui kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang setia dan adil. Jika kami mengaku dosa kami, Engkau berkenan mengampuni dan menyucikan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa, kiranya oleh anugerah Tuhan saja, negeri dan bangsa kami di dalam pemeliharaan-Mu. Kabar tentang perang dan apa yang kita bersama juga sebagai jemaat, Tuhan, kami kadang tentu tidak paham. Seperti hari-hari ini, situasi di Timur Tengah, kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau Allah segala kehidupan yang berkuasa, mengatur dengan sempurna dan memeliharakan negeri kami, karena bagaimanapun juga akibat atau dampak dari perang itu juga akan kami rasakan. Kami berdoa juga di musim pada hari-hari mendatang ini, libur Lebaran, kiranya juga Tuhan memberkati seluruh bagian dari anak bangsa yang sedang merayakan hari Lebaran, pulang kampung, dan seluruhnya kiranya juga semua di dalam kondisi baik, aman, dan lancar.
juga untuk jemaat Tuhan yang bepergian, kiranya juga berkat Tuhan atas sekalian. Kami juga berdoa bersyukur hari ini Tuhan mengutus hamba-Mu penginjil Lukas Suryawan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati di dalam pelayanan firman dan menyampaikan pesan Tuhan hari ini bagi kami sekalian di lokasi Kandujati. Terima kasih untuk pelayanan penginjil Lukas di Cornerstone Bandung bersama Pelita William. Tuhan memberkati supaya terus menjangkau orang-orang muda, tempat di mana mereka sekalian juga berkumpul bersekutu dan bagi dalam kelompok-kelompok kecil kru untuk bersama berkumpul sebagai jemaat bagian dari keluarga besar Tiki Hokiptong. Terima kasih. Kami datang hari ini juga dengan berbagai kebutuhan harapan. Kami datang mungkin sedang mengalami persoalan, pikiran, kekhawatiran. Mari Tuhan, kiranya dalam ibadah hari ini, ketika kami merenungkan Tuhan Yesus kami, Raja dan Hamba yang menderita, dan membuat kami sekalian juga akan mengingat bagaimana kebesaran sejati Tuhan kami itu di dalam penderitaan itu, ketaatan kepada Bapa diungkapkan sampai akhir. Pengorbanan juga menjadi bagian mungkin dalam hidup kami yang kami juga ingin bersama tanggung, bukan dengan kekuatan sendiri tapi dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan penuh ibadah kami, tim worship dan seluruh kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Silakan dulu. Bacaan bertanggapan kita dari Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya bersama. Sebab itu Harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita bertekun dalam iman kepada satu Juru Selamat kita. Walaupun kita berjalan dalam berbagai kesulitan, kita memiliki perlindungan yang senantiasa tersedia. Juru Selamatku. Wow.
Tuhan, mari bersama dengan gereja di segala tempat, pada segala abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara kami, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghadiri orang hidup. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman akan dilayani oleh penginjil Lukas Suryawan. Penginjil Lukas adalah hamba Tuhan yang melayani di Cornerstone Bandung bersama Pendeta William. Dan tadi menyebutkan kali pertama berkhotbah di kebaktian 1 pukul 6 pagi ini. Paduan suara akan mempersiapkan kita untuk mendengarkan pemberitaan firman.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap hari dan kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Bukan karena kami bisa memanage semua hal yang ada dalam kehidupan kami, entah itu dari kesehatan kami, bisnis keuangan kami, tentang bagaimana cara kami menjalani hidup. Toh pada akhirnya kami mendapati bahwa hidup kami selalu misteri. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, atau bahkan beberapa waktu ke depan dalam kehidupan kami. Inilah bukti bagaimana cara pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata buat setiap kami. Di tengah banyak hal yang tidak kami bisa mengerti, gak banyak hal yang bisa kami tahu tentang apa yang terjadi di depan kami, di masa depan kehidupan kami. Namun satu hal yang kami percaya, penyertaan Tuhan selalu nyata buat setiap kami. Inilah cara kami mau datang dan bersyukur di hadapan Tuhan melalui ibadah kami. Sehingga biarlah kami datang dengan kesadaran, bukan hanya sekedar tubuh fisik kami yang hadir, tapi biarlah kami membawa hati kami sebagai sebuah persembahan kami kepada Tuhan. Inilah gambaran hati seorang hamba itu Tuhan. Dan kami mau Anda dimulai datang daripada setiap diri kami. Khususnya ketika kami hari ini bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan, memohon Tuhan supaya berbicara secara jelas dan nyata buat setiap kami hari ini. Ada hal-hal yang sederhana, ada hal-hal yang sangat spesifik yang Tuhan mau berbicara. Bantu kami untuk mengerti. Roh Kudus bekerja dalam setiap diri kami, sehingga tepat seperti apa yang Tuhan mau untuk dibentuk buat setiap kami. Itulah yang Tuhan berbicara pada kami hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan mulai bekerja, bukan hanya membuat kami mengerti, tapi mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Anda di ibadah yang pertama ini, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Marsono. Ini kali pertama saya datang dan melayani di ibadah pertama GI Gardu Jati. Bersyukur bisa bertemu dengan Anda sekalian. Mungkin ini pertemuan yang pertama, ya. Tapi kita berdoa ini bukan jadi pertemuan yang akhir juga. Jadi di pertemuan yang pertama dan seterusnya. Ya, perkenalkan, nama saya Lukas Suryawan dan saya melayani di Cornerstone Bandung, tidak jauh dari tempat ini. Ya, walaupun saya sering kali mendengar beberapa orang ada yang berkata, iya kalau Cornerstone itu ibadah buat anak-anak muda. Kalau Gardu Jati, nah Anda bisa jawab sendiri kan. Kadang ada yang berkata seperti itu, tapi saya rasa enggak. Ya, kalau Anda melihat pelayanan kami di Cornerstone, ada juga kok jemaat yang sudah senior, yang sudah berusia juga, mereka juga bertumbuh melayani juga di Cornerstone. Dan bahkan saya ketika melihat ibadah yang pertama ini, saya melihat tidak sedikit juga dan banyak sekali anak-anak muda yang bertumbuh dan juga melayani di tempat ini. Kita bersyukur bukan tentang tempatnya, tapi tentang bagaimana cara Tuhan bekerja, bertumbuh dan memberkati setiap generasi yang ada. Amin. Mari kita bersama masuk dalam message firman Tuhan hari ini. So, dalam dunia teknologi yang sangat ramai sekali dengan berbagai macam hal yang ada, tentu yang tidak boleh tidak ada dari apa yang kita punya hari ini di dalam handphone kita adalah apa? Kamera untuk foto. Boleh fitur yang lain mungkin agak dikurangi, agak dihilangkan. Tapi hari ini kalau bisa, kamera itu harus ada. Benar nggak sih? Buat foto, buat scan QR, untuk kasih persembahan dan sebagainya. Banyak hal sekali yang akhirnya kita bisa pakai melalui kamera dalam handphone kita. Tapi ternyata dengan kita mempunyai handphone yang ada kameranya tidak menyelesaikan masalah yang sering kali terjadi dan kita alami secara nyata dari apa yang kita pakai. Yaitu apa? Yaitu ketika kita menggunakan kamera kita, foto kita, dan kita mendapati apa? Hasilnya malah buram, kabur. Bukan sekedar karena handphone yang udah jadul. Mungkin kalau udah jadul perlu ganti ya. Tapi seringkali kita sudah tahu nih fiturnya handphone yang bagus, kameranya juga bagus, pas difoto ternyata kabur. Ya. Betapa malangnya bahkan sedihnya ketika kita melihat pemandangan yang indah, bagus sekali, wah ini harus difoto. Pas kita foto, kita pergi, ternyata waktu kita lihat cek lagi, fotonya kabur, blur. Fokusnya malah ke arah yang lain. Tadi mau foto pemandangan, malah fokusnya arahnya rumput yang lebih jelas.
Atau misalkan ketika kita lagi jalan-jalan, kemudian kita bertemu dengan artis yang sangat terkenal, lalu kita buru-buru nih, ramai orang, ayo foto. Waktu foto, happy banget. Akhirnya bisa foto sama artis terkenal. Waktu kita pulang sampai di rumah pasti ya, yang kelihatan apa? Kabur. Mukanya nggak kelihatan. Jadi waktu kita mau pamer sama orang, saya foto sama artis yang mana? Nggak kelihatan. Kenapa? Kabur, blur. Nah, bukankah seringkali kita bisa melihat sesuatu yang indah, pemandangannya tuh ada, kelihatan megah, tapi akhirnya apa? Fokusnya berubah. Jadi arah yang kelihatannya indah, tapi justru tidak terlihat. Nah, hari ini kita bersama-sama berbicara tentang the true greatness of Christ. Bagaimana kita bersama-sama belajar melihat bagaimana kebesaran akan Allah itu seharusnya nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali sebenarnya sama seperti foto yang blur itu, ya. Bukankah dalam kehidupan kita seringkali seperti itu? Kita tahu bahwa Tuhan itu besar, kita percaya bahwa Allah itu besar, tapi seringkali kebesaran itu seakan tidak terlihat atau blur yang ada dalam kehidupan kita. Bisa jadi karena apa? Karena kita mungkin saja salah fokus dalam kita melihat realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah itu besar, Tuhan itu besar, tapi kita nggak pernah ngerasa bahwa Tuhan itu besar. Kita percaya dengan kata-kata kita berkata, yes, how great is our God, Tuhan itu besar. Tapi ternyata dalam realita hidup kita nggak ngerasa kok kalau Tuhan itu besar. Karena apa? Bisa jadi kita salah fokus dalam melihat kehidupan ini. Mungkin kita begitu sibuk melihat hal-hal yang begitu dekat dengan kehidupan kita, dengan pengejaran ambisi kita. Mungkin kita terlalu fokus dengan masalah-masalah yang kita punya. Saya harus ada cicilan, harus ada hutang, ini toko gimana, perputaran, bisnis saya seperti apa, keluarga saya seperti apa. Mungkin kita terlalu fokus dengan pencapaian kita yang mau kita kejar, sehingga tanpa sadar kita kehilangan fokus, kita gagal melihat kebesaran Tuhan. Nah, ini juga nggak salah sebetulnya ketika kita melihat bahwa dunia ini juga mengajarkan kita untuk berada di dalam fokus yang sama. Karena apa? Karena sebetulnya cara dunia ini mendefinisikan tentang kebesaran, greatness itu dengan cara apa? Kebesaran itu dinilai dari orang yang punya kekuasaan. Kebesaran itu dinilai dari apa? Dari kekayaan. Seberapa kaya kamu, maka itu seberapa besar hidup kamu. Kebesaran itu dinilai dari pengaruh yang bisa diberikan. Hari ini lebih ramai orang berbicara apa? Influencer. Siapa yang bisa memberikan pengaruh mulai sosial media, mulai berita dan sebagainya. Atau kebesaran itu dinilai dari berapa banyak orang yang akhirnya melayani diri kita. Nah, sehingga dalam logika dunia, seseorang dianggap besar itu adalah seharusnya apa? Orang yang berada di puncak kepemimpinan, memegang kendali, memiliki kendali, memiliki orang lain yang di bawahnya yang banyak yang bisa diatur dan juga dipimpin. Tapi hari ini kalau kita belajar dalam Alkitab, kita menemukan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Bahwa kebesaran itu tidak dilihat dengan cara yang seperti kita pahami dari dunia ini. Tapi Allah menunjukkan bahwa kebesaran yang sejati, the true greatness, justru terlihat dari seorang hamba yang menderita. Kebesaran itu dilihat bukan dari seberapa kekayaan yang dipunya, kekuasaan yang dimiliki, tapi kebesaran dilihat dari bagaimana penderitaan yang Tuhan izinkan. Lalu kita melihat sebenarnya dalam Yesaya pasal yang ke-52, dimulai dari ayat 13, bisa diberikan deskripsi tentang hamba yang menderita. Tapi kalau kita melihat, bisa dikatakan apa? Sesungguhnya hamba Allah itu akan berhasil, yang ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Siapa hambaku itu? Singkatnya sebenarnya perkataan Allah yang merujuk kepada nubuatan tentang hadirnya Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam bagian ini, bisa Yesaya tuh berbicara tentang apa? Kemuliaan yang sangat tinggi sekali, bahkan diulang sampai 3 kali gambaran. Ditinggikan,
disanjung dan dimuliakan. Deskripsi yang sama untuk menunjukkan apa? Bahwa hamba ini akan mendapatkan sebuah kemuliaan yang sangat tinggi. Dan memang kita semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus juga akhirnya akan ditinggikan, dimuliakan. Ya. Ketika dia bukan hanya mati, tapi bangkit, bahkan naik ke surga. Tapi justru dia harus melewati jalan kemuliaan itu dengan apa? Dengan jalan seorang hamba. Yesus hadir dalam rupa seorang hamba bukan dari kemegahan atau kehebatan, tapi justru dalam kerendahan hati. Dan ini terlihat sebenarnya di ayat yang selanjutnya. Di sana dikatakan apa? Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Apa yang terlihat? Begitu buruk rupanya, bahkan terlihat bukan seperti manusia lagi. Sampai gak kelihatan seperti manusia. Anda bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang Yesus alami itu, ya. Bahwa kita bisa melihat bahwa Yesus yang dijanjikan itu ternyata gak datang dari penaklukan sebuah pasukan, datang dengan kekuatan raja yang berkuasa, tapi justru datang dengan apa? Dengan hati seorang hamba yang dihancurkan dan juga menderita. Bukankah setelah kita tahu dari perbuatan ini, Yesus akhirnya ditangkap, dicambuk, dihina, bahkan disalibkan. Penderitaannya gak main-main, bahkan penderitaan sampai kematian. Mungkin ini cukup familiar buat setiap kita kalau kita sudah hidup bergereja selama bertahun-tahun. Tapi bukankah kalau kita sadar, disinilah Injil berbeda dari semua kepercayaan yang lain. Bukankah kalau kita lihat banyak kepercayaan lain yang berkata apa? Manusia harus berkorban untuk Allah. Kamu harus banyak berbuat baik supaya dapat banyak pahala. Kamu harus nolong orang. Kamu harus bekerja dengan lebih kuat, melakukan ini dan itu, membayar upeti dan sebagainya, itu apa? Berkorban untuk Allah. Tapi Injil berkata apa? Allah berkorban untuk manusia. Sudah kebesaran Allah itu datang bukan dari kemegahan. Justru hari ini kita bisa melihat apa? Kebesaran Tuhan datang dari kemuliaan, dari pengorbanan yang diberikan bagi setiap kita. Sehingga boleh terlihat sebenarnya di ayat yang ke-15 disadikan apa? Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengaturkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka yang akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa akan tercengang, raja-raja nggak bisa ngomong akhirnya. Why? Kenapa? Karena mereka melihat apa yang tidak pernah diceritakan pada mereka. Mereka menyadari apa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Maksudnya apa? Karena apa? Karena mereka melihat bahwa konsep dunia berkebalikan, upside down dengan apa yang Injil nyatakan. Cara mereka berpikir, kebesaran itu adalah tentang kekuasaan militer, tentang seberapa banyak kekuatan pasukan yang mereka punya, bagaimana mereka membangun politik, filsafat dan sebagainya. Tapi justru dari kehadiran Yesus yang menderita, kebesaran itu datang dari salib. Sudah bagi banyak orang, penderitaan itu adalah kutuk. Penderitaan itu adalah masalah, kesulitan itu adalah kekalahan. Nah, bukankah banyak orang akhirnya berpikir dengan cara demikian? Kalau hidup saya lancar, baik semuanya, haleluya, itu berkat dari Tuhan, amin. Tapi kalau hidupnya susah, sakit, ada masalah, nah itu kutuk tuh. Mungkin ada orang yang bertanya, kamu habis buat dosa apa? Kamu habis melakukan kesalahan? Nah, seringkali banyak orang berpikir dengan cara demikian. Tapi ternyata kalau kita melihat dari message hari ini, bahwa Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Malahan kemenangan Yesus datang dari jalan penderitaan. Salib yang tampaknya adalah sebuah kekalahan bagi mata banyak orang pada waktu itu, justru adalah sebuah kemenangan terbesar yang kita alami dalam kehidupan kita. Hasilnya apa?
Kalau kita melompat dalam pasal yang selanjutnya, pasal 53 ayat yang 11, di sana dikatakan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku, kembali diulangi, sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Untuk apa? Akhirnya apa? Untuk membenarkan hidup banyak orang. Ini adalah keindahan kebesaran Tuhan Yesus, betul. Bukan hanya menderita dan meraih kemuliaan, tapi akhirnya apa yang Yesus lakukan adalah mengubahkan kehidupan kita. Ini bukan hanya dia menunjukkan bahwa dia menderita, kemudian dia meraih kemuliaan dari Sang Bapa, tapi apa yang Yesus lakukan itu mengubahkan kehidupan kita. Nah, bukankah rasa-rasanya ya, kalau kita lihat hidup banyak orang besar hari ini, ya, orang yang besar itu kayaknya juga tak berdampak apa-apa buat hidup kita. Kalau kita lihat hari ini influencer, followernya banyak, artis-artis makin terkenal, di luar sana mereka menjadi besar. That's it. Gak ada mengubahkan hidup kita. Tapi apa yang Yesus lakukan mengubahkan hidup kita. Dari orang yang berdosa, mati karena dosa, gak bisa berbuat apa-apa, menjadi hidup di dalam kebenaran Kristus. Inilah bukti kebesaran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan bukankah ketika dalam kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia bersama dengan murid-muridnya, Yesus juga sebenarnya pernah menunjukkan arti kebesaran itu. Ketika kapan? Ketika waktu Yohanes dan juga Yakobus itu minta kedudukan posisi sama Tuhan Yesus. Lalu kalau kita lihat dalam Markus pasal ke-10, apa jawaban Tuhan Yesus? Di sana Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi Yesus memanggil murid-murid. Mereka murid-murid itu lalu berkata apa? Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Jadi kamu tahu nih, lihat nih, bahwa pemerintah itu mereka memegang kuasa dengan apa? Dengan tangan besi. Mereka memimpin dengan cara kekerasan. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk apa? Untuk mengontrol, untuk mengatur, bahkan dengan kekerasan mereka bisa memakai kekuasaan mereka. Tetapi kalau kita lihat ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Sudah, bukankah ini gambaran upside down itu, sesuatu yang kebalikan itu? Di tengah banyak orang hari ini mencari kebesaran, kemuliaan dengan cara saya harus pegang kuasa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu mau jadi besar, harusnya kamu jadi hamba. Sebenarnya gambaran ini sangat jelas sebetulnya berbicara apa? If you want to go up, you must go down. Kalau kamu itu mau menjadi besar, kamu harus rela untuk turun ke bawah, menjadi hamba. Menjadi besar dengan cara menjadi pelayan, menjadi terkemuka dengan cara menjadi hamba untuk semua. Jadi sebenarnya konsep kebesaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan tunjukkan itu seperti itu. Jadi bukan tentang bagaimana kita menjadi besar dengan kita bisa memegang banyak hal, kita menguasai banyak hal, punya banyak hal. Tapi menjadi besar ada tentang menjadi hamba, menjadi pelayan bagi semuanya. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus tunjukkan di ayat yang terakhir setelah kecakapan itu? Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan bukankah dalam banyak bagian firman Tuhan di dalam Filipi juga pasal yang kedua, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Untuk apa? Memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Ini gambaran bahwa the greatness of Christ itu seperti ini. Bahwa kebesaran itu gak datang dari kemegahan, kemewahan. Yesus sudah harus lahir dalam kandang. Yesus sudah harus lahir di dalam palungan, ditaruh di sana. Bukankah kalau kita sadar Tuhan Yesus juga gak harus lahir
menjadi seorang tukang kayu. Tapi dia melakukannya itu untuk apa? Untuk satu menunjukkan satu kebesaran kemuliaan yang datang dari hati seorang hamba. Nah, adakah kita melihat kebesaran Kristus nyata dalam kehidupan kita? Ataukah hari ini kita merasa mengecilkan Kristus dan menganggap bahkan Kristus tidak ada dalam kehidupan kita? So, dalam sebuah novel dan juga menjadi film, Chronicles of Narnia, dalam seri novel Prince Caspian, sebenarnya dalam karya yang ditulis oleh C.S. Lewis ini menarik. Sebetulnya ada sebuah tokoh, yaitu adalah Aslan. Itu gambarnya ada singa. Nah, ini ada sebuah penggambaran tentang Allah sebenarnya dalam novel itu. Nah, dalam percakapannya dengan salah satu tokoh utamanya adalah Lucy Pevensey, ya. Ini salah satu tokoh utama yang menemukan akhirnya ya buku atau perjalanan Narnia itu. Nah, menarik sekali dalam percakapan yang dilakukan di antara mereka. Di sana Lucy itu berkata seperti ini kepada Aslan. Lucy-nya berkata apa? Aslan, you are bigger. Kamu tuh makin besar ya. Tapi menarik, apa yang jadi jawaban dari Aslan? Dia berkata, I'm not. Enggak, aku enggak makin besar. But every year you grow, you will find me bigger. Tapi setiap tahun ketika kamu bertumbuh, maka kamu akan melihat aku semakin besar. Aslan yang gak makin besar, memang begitu aja. Tapi setiap kali Lucy-nya semakin bertumbuh menjadi dewasa, maka dia akan melihat Aslan itu semakin besar. Sudah, Aslan ini semua merupakan gambaran dari simbol dari Yesus Kristus. Mesej ini yang menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu gak pernah berubah. Tetapi ketika kita bertumbuh di dalam iman, maka kita akan mulai melihat kebesaran Tuhan semakin jelas dan nyata. Nah, respon kita harus seperti apa? Saya rasa sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia berkata bahwa ketika ia melihat Yesus, lalu Yohanes berkata bahwa ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Artinya apa? Harusnya Yesus yang makin kelihatan di dalam kehidupan kita. Harusnya Yesus yang menjadi pusat dan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan. Harusnya dalam setiap apa yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, relasi pertemanan kita, bahkan pelayanan kita, harusnya tujuannya adalah Yesus. Seharusnya apapun yang kita lakukan bukan tentang apa yang kita senang. Tapi kira-kira kita perlu bertanya, Tuhan senang nggak dengan apa yang kita lakukan? Sama segala sukacita kita, kedamaian kita, bukan karena kita happy, kita senang dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kita mungkin perlu bertanya, Tuhan happy nggak ya? Tuhan senang nggak dengan apa yang saya lakukan? Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya seringkali hati kita cenderung mengarah kepada apa yang kita inginkan daripada apa yang Tuhan inginkan. Bukankah seringkali kita mudah sekali membawa hati kita kepada apa yang kita inginkan daripada apa yang Tuhan inginkan? Mudah sekali kita tertarik ke arah dosa, cenderung mengarah kepada dosa daripada apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Seringkali saya bertemu dengan anak-anak muda dalam pelayanan saya. Mereka berkata, iya kok, saya lebih milih kadang-kadang udah mendingan saya nggak usah gereja aja. Saya juga buat salah, saya buat dosa sama Tuhan. Udah saya nggak usah gereja aja, nggak pedulilah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya juga capek, hidup saya sudah banyak hal juga. Saya juga cari Tuhan, saya juga berdosa. Nah, seringkali mudah sekali kecenderungan hati kita adalah seperti itu. Tapi percayalah, apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5, bisa dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Terus percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan, itu bentuk bagaimana kita meyakini akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya besar, tapi kita perlu sadar bahwa Dia Allah yang mengontrol, mengatur kehidupan kita. So, apa yang perlu kita lakukan ketika kita melihat akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama,
Kita perlu sadar iman kita perlu bertumbuh. Iman kita nggak boleh berhenti hanya di satu titik tertentu saja. Kita perlu semakin bertumbuh, kita perlu terus membaca Alkitab, mengenal Injil, mengalami Tuhan. Maka di sanalah kita akan melihat kemuliaan Kristus itu semakin besar. Ketika setiap hari kita semakin bertumbuh, kita akan melihat Kristus semakin besar. Kemudian yang kedua, kita harus bersadar bahwa Kristus itu harus selalu nyata dan besar dari apa yang kita pikirkan. Banyak orang berpikir kalau saya sudah kenal Yesus cukup, saya sudah percaya Yesus sudah cukup, saya sudah datang ke gereja, saya sudah pelayanan, saya cukup. Tapi bukankah kalau kita sadar kasih Kristus itu jauh lebih dalam, jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada apa yang pernah kita pahami. Dan yang terakhir, bahwa pertumbuhan iman itu harusnya membuat kita melihat Kristus semakin indah. So, bukankah semakin kita kenal Kristus, harusnya kita semakin sadar bahwa itu dia lebih kudus, dia begitu penuh kasih, dia begitu berharga dan mulia daripada apa yang kita bayangkan ketika kita pertama kali percaya. Sehingga akhirnya semakin kita bertumbuh, semakin kita menyadari bahwa Kristus jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan. Karena itu sebenarnya perjalanan kita bukanlah sekedar belajar tentang Tuhan, tapi kita perlu menemukan bahwa kemuliaan Kristus selalu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Dunia hari ini melihat bahwa kebesaran itu mulai kuasa, tapi Allah menyatakan bahwa kebesaran itu datang melalui pengorbanan. Dan itu yang kita lihat bersama sebetulnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bisa baca semuanya? Baca sama-sama ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan kebesaran? Dia tidak datang ke dalam dunia lalu dia menunjuk kepada banyak orang tentang kebesarannya, memerintah orang-orang yang ada dalam dunia. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kebesarannya bukan dengan menunjukkan tangan, tapi dengan membuka tangan di kayu salib sampai akhirnya berkata, sudah selesai. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan akan kebesaran, kuasa dan kasih-Nya buat setiap kita. Bukan dengan cara melawan orang-orang jahat, tapi memberikan nyawanya untuk orang-orang yang jahat kepada Dia. Inilah Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan kebesaran. Dan maukah kita setia untuk membawa kebesaran Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, saya itu lahir dan besar di kota Balikpapan. Di sebelum ibadah saya sempat ngobrol dengan pendeta Yohanes. Saya lahir dan besar di kota Balikpapan. Saya besar bersama dengan 3 saudara yang lain. Saya yang paling kecil, gitu. Kalau Anda lihat saya yang paling kecil, gitu. Senyumnya yang paling lebar. Ya. Nah, kala itu sebetulnya keluarga saya itu baik-baik saja ketika kami berada dan hidup di kota Balikpapan itu. Semua sangat tercukupi. Di tahun 80-an kami hidup nyaman dengan tidur menggunakan AC, menggunakan mobil, punya mobil lebih daripada satu. Sangat nyaman sekali pada waktu itu. Tapi singkat cerita, di sekitar tahun 96 semuanya habis. Dan itu dimulai dari mana? Dari papa saya meninggal dunia ketika saya usia 2 tahun. Papa meninggal, semuanya kita anak-anak masih kecil, mama saya masih muda, usia masih 30-an. Dan bukan hanya itu, semua hal yang kami punya habis lenyap, nggak ada tersisa, nggak ada yang tertinggal satu. Apa yang kalian punya? Nggak ada. Orang-orang yang dulu datang mendekat, berusaha menjadi teman dan sebagainya, semuanya pergi. Keluarga yang mungkin dirasa paling bisa dipercaya, yang bisa support, semuanya pergi meninggalkan. Nggak ada, semuanya habis lenyap. Orang-orang pergi meninggalkan. Bahkan kala itu saya ingat sebenarnya waktu saya masih kecil,
Bahkan kami sampai merasa dalam tadinya kelimpahan bisa makan apa saja. Karena dulu kami punya sebuah restoran. Sampai akhirnya kami pernah berada dalam masalah, nggak tahu harus makan apa. Tapi ketika kami melewati hal itu, mama saya dengan iman yang besar selalu berkata apa? Percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan melihara. Percaya, ingat percaya bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang besar. Mama saya ngomong waktu apa? Ya waktu saya usia 2 tahunan. Bertahun-tahun mama selalu berkata demikian. Dan hari ini saya bisa melihat benar, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang memelihara dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Bukan tentang kelimpahan yang akhirnya kami miliki, tapi tentang pemeliharaan Tuhan yang nyata setiap hari. Dan itu dimulai dari mana? Ketika dimulai dari mama saya belajar untuk bersandar sepenuhnya akan kebesaran Tuhan dan cara Tuhan yang memelihara. Sudah, bukankah itu gambaran kehidupan setiap kita? Sometimes we see the greatness of God in times of great challenges. Karena kita melihat kebesaran Tuhan justru ketika apa? Ketika kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Dan bukankah ditunjukkan di dalam Samuel, di mana kebesaran yang paling besar, paling nyata itu justru ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya menebus kehidupan kita. Sudah, percayalah ketika kita sadar akan kebesaran Tuhan, kita mau belajar percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Ia besar, bahkan lebih besar daripada apa. Ia adalah Allah yang besar, bahkan lebih besar daripada masalah yang kita punya hari ini. Ia adalah Allah yang besar, bahkan lebih besar daripada sakit yang kita alami hari ini. Ia besar, bahkan lebih besar daripada segala kebencian yang kita punya, dendam, kepahitan yang kita punya hari ini. Sehingga ketika kita melihat Allah yang besar, maka saat kita bisa berkata, masalahku sih boleh lebih besar, tapi saya percaya Tuhanku lebih besar. Amin. Kepahitanku mungkin bisa besar, beban beratku, pergumulanku mungkin bisa besar, tapi hari ini aku mau percaya Tuhanku lebih besar. Amin. Maukah kita percaya kepada kebesaran Tuhan? Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kebesaran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau boleh jujur, seringkali kami hanya tahu kebesaran Tuhan dari pikiran kami, dari kelas katekisasi, atau bahkan hanya dari sekedar puji-pujian atau khotbah minggu demi minggu yang kami dengar. Tapi biarlah hari ini kami melihat kebesaran Tuhan nyata dengan sangat jelas di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, jauh lebih besar daripada segala masalah kehidupan kami. Tuhan jauh lebih besar daripada segala sakit, kepahitan, luka yang kami alami. Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan yang kami harus lewati hari ini. Bukankah ini akan membuat kami damai dan menjadi hari-hari yang depan? Bukankah ini yang membuat kami menjadi orang yang gak gampang khawatir? Bukankah ini yang membuat kami belajar percaya sepenuhnya pada Tuhan, beriman pada Tuhan? Karena ketika kami melewati akan pergumulan, bukan hanya sekedar masalahnya beres, tapi iman kami semakin bertumbuh. Dan ketika kami semakin bertumbuh, kami akan melihat Engkau semakin besar di dalam kehidupan kami. Berkati siap kami Tuhan. Engkau tahu, mungkin nanti saja hidup kami gak mudah. Banyak hal yang harus kami lewati. Tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Engkau kami aman. Berjalan dengan Engkau, kami akan melewati segala hal. Karena kami tahu, kami punya Tuhan
yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, terima kasih Dirga. Tuhan terus memberkati pelayanan dan apa yang telah kita dengarkan bersama, saksian hidup yang nyata, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita merespon dengan satu pujian hati hamba. Sekaligus silakan tim Ushers akan mengedarkan kantong persembahan. Hari ini ada 2 kantong persembahan merah dan biru. Kita bersama siapkan. Bapak Ibu juga bisa scan QR ada di depan dibantu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kami bisa membalas semua kebaikan-Mu? Impossible. Tidak mungkin Tuhan. Namun hari ini kami juga ingin memberikan apa yang bisa kami berikan melalui persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dan bagi kami sekalian melanjutkan karya usaha pekerjaan kami dengan senantiasa memandang Tuhan sumber berkat. Tuhan yang berkuasa mengadakan, menyediakan. Dan kiranya sungguh Tuhan, dari semua inilah kami belajar terus bersyukur sebagai hati hamba, karena memiliki Kristus Raja Mulia yang juga telah memberi teladan menjadi hamba yang sejati. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu sejenak, saya mohon kita memperhatikan waktu kita hari ini. Untuk pertama kali kita menyambut Bapak Ibu yang hadir, juga tadi penginjil Lukas yang bersama dengan kita hari ini. Kita terus berdoa untuk kehadiran kita semua Bapak Ibu ya. Tim musik hari ini Libe ada 8, paduan suara ada 29, dan juga kehadiran ada jemaat laki 67, wanita 118, semua kita masih 245 kehadiran hari ini. Kita doakan ya kebaktian satu dan berkat pemurahan Tuhan. Berikut kita lihat kebaktian minggu depan, memang tepat hari lebaran kedua. Jadi ibadah di tanggal 22 Maret. Kemudian untuk doa sore hari pukul 5 onsite Dwi Bahasa hari Rabu, lalu malam Zoom pukul 7. Nah, kehadiran Bapak Ibu sekalian, ini momentum juga menjelang pekan misi. Kita mendengar tantangan peluang pelayanan penginjilan di Taiwan dari Ibu Yosi live dari Taiwan. Kemudian kita juga ingatkan kepada para pria, ada men's gathering di Batu Nunggal hari Jumat 27 Maret pukul 6 sore para pria. Lanjut, kita juga mengingatkan Bapak Ibu yang sudah terbiasa donor darah itu sehat, kuat ya. Kali ini donor darah akan dilaksanakan hari Minggu 29 Maret. Minggu depan 2 minggu lagi ya. Pukul 8.30 sampai dengan 11.30. Tolong mendaftar, ada kriteria untuk tahu satu kepada Lause Hendrik kalau Bapak Ibu akan mendaftar donor darah. Pada hari yang sama juga Elim akan membuka di sini vaksin dan suntik vitamin. Silakan mendaftar, itu ada PIC dan tentu ada harga vaksin influenza dan seterusnya. Ya, pelaksanaannya pada hari donor darah 29 Maret. Jadi nanti Elim akan datang dan membuka stand. Berikut kita juga berdoa untuk perjamuan kudus kedua tahun ini, yaitu bertepatan dengan Jumat Agung pada tanggal 3 April. Kebaktian hanya sekali Dwi Bahasa pukul 9 pagi. Bersiap untuk kita semua. Kita bergabung kebaktian 1, 2, 3, dan 4 hari Jumat Agung tanggal 3 April. Bapak Ibu sekalian, lanjut kita juga tentu hari Minggunya Paskah. Nah, pada waktu Paskah itu juga bulan April adalah minggu pertama bulan Pekan Misi Penginjilan atau PMPI, dan tahun ini adalah tahun ke-50. Kita lihat satu video singkat untuk mempersiapkan PMPI ke-50. Ibu guru bilang, bumi itu bulat, tapi menurut beta, bumi ini panjang, 7 km panjangnya. Itu jarak dari beta punya rumah sampai di pagar sekolah. Beta hanya mau bilang terima kasih banyak. Terima kasih karena Tuhan sungguh kirim orang-orang baik yang beta sudah kenal muka, sudah tahu nama, tapi dong susah yang beta sampai kirim bantuan dari jauh. Sekarang beta punya waktu sebanyak buat belajar. Pekan Misi Pekabaran Injil ke-50 dimulai bulan April tepat pada hari Paskah. Kita doakan. Mari sedang kita berdiri bersama, kita nyanyikan lagu komitmen kita, melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupmu.
sayang Allah Bapa yang selalu baru setiap hari, kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah ruah menutupi segala kekurangan, keterbatasan, bahkan kelemahan dan dosa kita. Kasih kekuatan penghiburan Roh Kudus yang senantiasa tersedia bagi kita kapan saja. Berkat Allah Tritunggal menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.